Baik, perkenalkan, saya akan menjelaskan gambaran umum dari topologi jaringan ini. Seperti yang terlihat di layar, ini adalah tampilan keseluruhan jaringan yang akan kita bahas. Nah, topologi ini merupakan jaringan WAN yang menghubungkan 3 jaringan lokal berbeda. Secara keseluruhan, terdapat 3 router, 3 switch, dan 7 PC yang saling terhubung. Lalu, garis merah yang terlihat ini adalah koneksi serial antar router yang membentuk jalur WAN. Jalur inilah yang memungkinkan ketiga jaringan lokal bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan garis hitam ini adalah koneksi Fast Ethernet yang menghubungkan router ke switch dan switch ke masing-masing PC. Ini adalah jaringan lokal atau LAN di setiap sisi. Selanjutnya di sisi kiri kita memiliki jaringan pertama yang terdiri dari router 0, switch 0, dan 3 PC yaitu PC 0, PC 1, dan PC 2. Nah, ini adalah LAN pertama dengan subnet 192.168.1.0/24. Lalu di bagian tengah terdapat jaringan kedua yang terdiri dari router 1, switch 1, PC 3, dan PC 4. Ini adalah LAN kedua dengan subnet 192.168.2.0/24. Dan selanjutnya di bagian sisi kanan terdapat jaringan ketiga, itu terdiri dari router 2, switch 2, PC 5, dan PC 6. Ini adalah LAN ketiga dengan subnet 192.168.3.0/24. Jadi kesimpulannya, topologi ini menggabungkan 3 LAN yang berbeda subnet dan dihubungkan melalui jalur WAN menggunakan kabel serial antar router. Metode yang digunakan untuk menghubungkan antar jaringan adalah static routing yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya berikutnya. Baik, saya Meyanda Maharani Mesak dengan NIM 23060800032. Saya akan menjelaskan konfigurasi IP pada setiap PC di masing-masing jaringan lokal. Kita mulai dari jaringan pertama di sisi kiri. Saya buka PC 0 terlebih dahulu. Terlihat IP address-nya adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 192.168.1.252. Gateway ini mengarahkan ke interface router 0 yang terhubung ke LAN kiri. Selanjutnya, PC 1 memiliki IP 192.168.1.2, masih dalam subnet mask yang sama, yaitu 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya juga masih sama, yaitu 192.168.1.252. Langkah berikutnya, PC 2 memiliki IP 192.168.1.3, juga dalam subnet 192.168.1.0/24 dengan gateway 192.168.1.252. Ketiga PC ini berada dalam satu jaringan lokal yang sama dan terhubung melalui switch 0. Sekarang kita beralih ke jaringan tengah. PC 3 memiliki IP 192.168.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.2.252 yang mengarahkan ke router 1. Berikutnya PC 4. PC 4 memiliki IP 192.168.2.2 masih dalam subnet 192.168.2.0/24 dengan gateway 192.168.2.252. Nah, kedua PC ini terhubung melalui switch 1 ke router 1. Beralih ke jaringan kanan. PC 5 memiliki IP 192.168.3.1
dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.3.252 yang mengarahkan ke router 2. Dan PC 6 memiliki IP 192.168.3.2 dalam subnet 192.168.3.0/24 dengan gateway 192.168.3.252. Nah, keduanya terhubung melalui switch 2 ke router 2. Jadi, kesimpulannya, setiap jaringan lokal memiliki subnet yang berbeda. LAN kiri menggunakan 192.168.1.0/24, LAN tengah menggunakan 192.168.2.0/24 dan LAN kanan menggunakan 192.168.3.0/24. Semua PC dikonfigurasi secara statis dan gateway-nya mengarah ke interface router masing-masing. Di sini kita akan masuk pada langkah keempat, yaitu di router 1 di sini. FA-nya di sini 0/0, memiliki IP yaitu 19.2.168.2.252. Ini untuk berfungsi pada gateway pada bagian jaringan LAN yang berada di tengah untuk PC nomor 3 dan PC nomor 4. Selanjutnya di sini adalah langkah kelima. Di series 2/0 di sini di router 1 memiliki IP 10.10.10.2 dan interface ini menghubungkan ke serial 2/0 di router 0 membentuk satu jalur WAN yang dengan subnet max-nya di sini yaitu 10.10.10.0/30. Langkah keenam di sini yaitu pada router 1 juga memiliki serial 3/0 dengan IP address-nya di sini 10.20.20.1 dan interface ini menghubungkan ke antara router 1 ke router 2 yang membentuk jalur WAN keduanya. Di sini kita akan masuk pada langkah keempat, yaitu di router 1 di sini. FA-nya di sini 0/0, memiliki IP yaitu 19.2.168.2.252. Ini untuk berfungsi pada gateway pada bagian jaringan LAN yang berada di tengah untuk PC nomor 3 dan PC nomor 4. Selanjutnya di sini adalah langkah kelima. Di series 2/0 di sini di router 1 memiliki IP 10.10.10.2 dan interface ini menghubungkan ke serial 2/0 di router 0 membentuk satu jalur WAN yang dengan subnet max-nya di sini yaitu 10.10.10.0/30. Langkah keenam di sini yaitu pada router 1 juga memiliki serial 3/0 dengan IP address-nya di sini 10.20.20.1 dan interface ini menghubungkan ke antara router 1 ke router 2 yang membentuk jalur WAN keduanya. Langkah ketujuh di sini yaitu kita akan membuka router 2 di sisi kanan. Yang FA-nya di sini 0/0, memiliki IP address yaitu 19.2.16.8.3.252 sebagai gateway untuk LAN kanan, tepatnya pada PC 5 dan PC 6. Pada langkah ke-8 di sini, kita akan melihat pada bagian series 2/0-nya yang berada di router 2 memiliki IP address yaitu 10.20.20.2. Bagian ini untuk menghubungkan ke serial 3/0 pada router 1 dan koneksi serial ini menggunakan subnet per 30 yaitu 255.255.255.252. Karena koneksi antara dua router ini hanya membutuhkan 2 host saja sehingga kita tidak perlu menambahkan subnet yang terlalu besar. Langkah ke-9 di sini yaitu adalah kesimpulannya. Maka ketiga router ini membentuk jalur WAN yang melalui kabel series
dengan dua segmen yaitu 10.10.10.0 per 30 antara router 0 dan router 1 serta 10.20.20.0 per 30 antara router 0 dan router 2. Setiap router juga memiliki interface atau seperti biasa FA yang menjadi pintu masuk dari masing-masing jaringan lokal. Selanjutnya kita di sini akan melihat gambaran koneksi antara router. Ini terlihat pada 3 router ini dihubungkan dengan menggunakan kabel series berwarna merah. Dan langkah kedua di sini kita akan membuka router 0 terlebih dahulu. Pada FA-nya di FA 0 per 0 di sini terlihat IP address-nya 19.2.1.252 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Interface ini yang menghubungkan antara router 0 ke jaringan LAN ke jaringan LAN kiri, tepatnya pada PC 0, PC 1 dan PC 2. Sekarang pada langkah 3 yaitu kita akan melihat pada router 0 di bagian series 2 per 0 di sini. IP-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. Ini adalah jalur WAN yang menghubungkan router 0 ke router 1. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang static routing dan alur komunikasinya. Baik, langkah pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana ketiga jaringan ini bisa saling berkomunikasi menggunakan metode static routing. Static routing adalah cara kita memberitahu router jalur mana yang harus dilalui untuk mencapai jaringan lain. Oke, baik. Langkah kedua, saya akan membuka router 0 dan masuk ke menu static routing. Terlihat pada router 0 memiliki dua route. Yang pertama itu mencapai jaringan 192.168.2.0. Paket diarahkan ke next hop 10.10.10.2. Terus yang kedua mencapai jaringan 192.168.3.0. Paket juga diarahkan ke next hop 10.10.10.2 yaitu router 1. Karena router satunya yang akan menjadi jembatan ke router kedua. Oke, baik, kita lanjut ke langkah ketiga. Selanjutnya saya akan buka router 1. Router 1 memiliki dua route. Untuk mencapai jaringan 192.168.1.0 diarahkan ke next hop 10.10.10.1 yaitu router 0. Dan untuk mencapai jaringan 192.168.3.0 diarahkan ke next hop 10.20.20.2 yaitu router 2. Baik, yang berikut adalah langkah 4. Nah, langkah keempat kemudian saya akan membuka router 2. Router 2 ini memiliki dua route untuk mencapai jaringan 192.168.1 dan 192.168.2.0. Keduanya diarahkan ke next hop yaitu 10.20.20.1 yaitu router 1. Karena router 1 adalah satu-satunya jalan dari router 2 menuju jaringan lainnya. Baik, kita berlanjut ke langkah kelima. Sebagai contoh alur komunikasi ketika PC 0 ingin mengirim data ke PC 6, paket pertama dari PC 0 menuju ke switch 0 lalu diteruskan ke router 0. Router 0 melihat tabel routing dan mengetahui bahwa jaringan 192.168.3.0 bisa dicapai melalui 10.10.10.2 sehingga paket diteruskan ke router 1. Oke, langkah yang berikut adalah langkah 6. Router 1 menerima paket dan meneruskan ke router 2 melalui jalur serial 10.20.20.2. Terus router 2 kemudian meneruskan paket ke switch 2 dan akhirnya sampai ke PC 6.
Proses ini berlangsung sangat cepat dan otomatis berkat konfigurasi static routing yang sudah kita buat. Oke, baik, langkah ke-7 di sini untuk membuktikan bahwa jaringan sudah terhubung, saya akan melakukan ping dari PC 0 ke PC 6 yang memiliki IP 192.168.3.2. Terlihat ping berhasil dengan replay dari 192.168.3.2 yang berarti PC 0 dan PC 6 sudah saling berkomunikasi meskipun berada di jaringan yang berbeda. Ini membuktikan bahwa static routing yang dikonfigurasi pada ketiga router yang berjalan dengan benar. Oke, yang berikut adalah jadi kesimpulannya, static router menggunakan router mengetahui jalur ke jaringan lain yang tidak terhubung langsung. Dengan konfigurasi yang tepat pada ketiga router, semua PC dari jaringan manapun dapat saling berkomunikasi melalui jalur WAN serial yang menghubungkan tiga router ini. Jadi kesimpulannya, static routing memungkinkan router mengetahui jalur ke jaringan lain yang tidak terhubung langsung. Dengan konfigurasi yang tepat pada ketiga router, semua PC dari jaringan manapun dapat saling berkomunikasi melalui jalur WAN serial yang menghubungkan ke ketiga router ini.